kabarnya adik-adik semuanya hari ini sehat? Alhamdulillah. Nah, di sini sudah ada yang kenal sama kakak? Belum ya? Oke, kakak akan melakukan perkenalan diri. Perkenalkan adik-adik semuanya, nama kakak Lis Purnawati. Kakak berasal dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini adik-adik tahu nggak tujuan kakak hari ini mau ngapain? Belum? Oke, kakak akan jelasin ya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kakak akan melakukan penyuluhan dengan tema pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, adik-adik udah biasa menjaga kebersihan lingkungan belum nih? Udah ya. Nah, penting gak sih menurut adik-adik semua kebersihan lingkungan itu dijaga? Ayo, ada yang mau jawab? Iya, jadi menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting karena merupakan salah satu langkah atau cara agar kita bisa hidup secara bersih. Nah, kenapa Kak? Kok penting? Karena dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, maka kita bisa hidup dengan nyaman sehingga terbebas dari penyakit. Jadi, apa sih definisi dari lingkungan bersih? Jadi, lingkungan bersih itu merupakan kawasan atau kondisi di mana daerah tersebut itu bebas dari penyakit dan juga nyaman untuk ditempati atau dihuni. Teman-teman, adik-adik semuanya nih, misalkan tinggal di lingkungan yang bersih, nyaman tidak? Nyaman dong ya, pasti ketika belajar pun akan lebih nyaman karena lingkungannya bersih, terbebas dari sampah. Nah, ada yang tahu apa sih pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan? Boleh? Ada yang mau jawab? Angkat tangan? Boleh? Oke, kalau tidak, jadi seperti ini. Ketika kita menjaga lingkungan, maka alasannya kenapa penting? Satu, untuk meningkatkan kesehatan manusia. Yang kedua, untuk melindungi ekosistem. Ekosistem yang ada di sungai, nah itu kan ketika sampahnya banyak, pasti otomatis ikan-ikan yang kecil itu akan terganggu ekosistemnya. Terus yang ketiga, untuk melindungi sumber daya alam. Karena sumber daya alam kita terbatas, makanya kita harus menjaga kebersihan lingkungan adik-adik semuanya. Paham ya? Ya, oke, akan lanjutkan. Terus yang keempat, untuk memerangi perubahan iklim. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa Kak kok berhubungan dengan ekonomi? Ada yang mau jawab nggak? Ya, jadi ketika lingkungan kita bersih, maka akan ada para wisatawan, para turis-turis atau siapa yang datang mengunjungi lokasi kita karena bersih, asri. Coba kalau lingkungan kita kotor, pastinya orang-orang juga malas untuk berkunjung karena bau, tidak enak untuk dilihat seperti itu. Terus yang terakhir apa? Untuk membuka jalan bagi generasi mendatang. Kalau misalkan adik-adik dari sejak dini sudah menjaga lingkungan, maka nanti ketika adik-adik 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, generasi kita pasti akan merasakan manfaatnya dari menjaga kebersihan lingkungan. Teman-teman, adik-adik semuanya ada yang tahu nggak? Apa sih manfaatnya? Ya, manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, kita bisa terhindar dari bencana banjir. Kenapa? Karena kalau misalkan hujan nih, adik-adik kan pasti melihat hujan. Biasanya kalau misalkan hujan terus banyak sampah, pasti selokan menggenang ya, tersumbat. Nah, itu bisa menimbulkan banjir. Terus yang kedua, terhindar dari penyakit menular. Ayo, penyakit apa yang ditularkan dari sampah? Ya, bisa penyakit kulit dan lain-lain. Terus yang ketiga, lingkungan menjadi rapi dan nyaman untuk ditempati. Yang keempat, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, untuk memelihara kerukunan antar tetangga. Kenapa? Karena lingkungan yang bersih itu akan memberikan dampak yang positif. Ketika hati ada di semuanya positif, pasti akan menimbulkan energi yang positif ketika kita berbicara dengan orang lain. Nah, itu bisa menimbulkan kerukunan antar tetangga, adik-adik. Jadi gimana nih? Adik-adik inginnya tuh menjaga kebersihan lingkungan atau malah mengotori? Nggak boleh mengotori ya, kita harus menjaga. Terus lingkungan yang kotor itu menjadi sumber penyakit. Kok bisa? Apa ya alasannya? Jadi yang pertama, kenapa sih kok bisa demikian? Karena satu, ketika lingkungan itu kotor, dampaknya terhadap kita adalah satu, membuat kita itu menjadi malas untuk melakukan aktivitas karena kita melihat sampah berserakan di mana-mana. Terus yang kedua, bisa menimbulkan penyakit yang
di luar kendali kita. Misalkan penyakit kulit karena lingkungannya kotor. Terus yang kedua ada diare, terus ada DBD. Kenapa DBD? Karena sampah yang banyak itu untuk sarang nyamuk. Nyamuk itu bisa menimbulkan penyakit demam berdarah. Jadi harus hati-hati dan adik-adik semuanya harus menjaga kebersihan lingkungan. Terus dampak itu sangat sangat harus kita hindari nih adik-adik semuanya. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan karena banyak bakteri dan virus itu mudah bersarang di tempat yang kotor sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit yang itu bisa merugikan manusia di sekitar tempat tinggal tersebut. Terus gimana sih Kak cara-caranya? Ada yang tahu? Ya, jadi caranya cukup mudah. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Ayo adik-adik di sini buangnya sembarangan atau pada tempatnya? Ya, jadi buangnya itu harus di tempatnya, di tong sampah yang sudah disediakan. Terus yang kedua, bisa melakukan kerja bakti sama teman-teman semuanya. Misalkan membersihkan kelas, ada yang mengepel, menyapu, terus nanti ada juga yang merapihkan tempat-tempat duduk adik-adik. Jangan membuang sampah sembarangan loh ya. Terus yang ketiga bisa melakukan tebang pilih. Misalkan bilang sama orang tuanya nggak boleh nebang pohon secara sembarangan. Terus adik-adik juga bisa menanam tanaman. Nah, jadi di lingkungan rumah nih, misalkan adik-adik nanam tanaman yang mulai dari kecil, nanti ketika tumbuh itu bisa untuk oksigen. Nah, itu baik. Terus yang ketiga, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Adik-adik, ada sebuah kutipan dari kutipan puisi satire yang ditulis oleh Decimus Junius Juvenalis, seorang penyair dan juga filosofi Romawi yang berbunyi seperti ini. Mens sana in corpore sano, artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya ia menegaskan bahwa manfaat budaya bersih sebuah bangsa mencerminkan kemajuan cara berpikir masyarakat tersebut. Nah, jadi di sini adik-adik paham pentingnya menjaga kebersihan lingkungan? Alhamdulillah paham ya semuanya. Baik, mungkin cukup itu ya yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada sedikit pantun, beli sapu di kota Kediri, beli sendiri tak ditemani. Salam pamit, saya undur diri. Sampai bertemu di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.